Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Ustazah, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu sekalian, Bunda Mirna yang kami cintai, ya, serta jamaah Majlis Taklim Andalusia yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas bukan membuat kita jadi pesimis. Ya Allah, Ustazah baru hari kelima doain mati apa ya? Andai Ramadan terakhir, mungkin yang belum nikah, ya Allah enggak mau ikut, kenapa? Belum kawin, udah dibayangin seakan-akan ya umurnya udah ya tinggal sebentar lagi. Nah, untuk itulah maka pada kesempatan kali ini kita ingin meluruskan bahwa pada saat kita mengingat tentang kematian, mengingat tentang Ramadan terakhir, bukan maksudnya nyumpahin diri kita mau mati. Bukan karena membuat yang sedang sakit semakin terpuruk. Ustaz aja bukan doain kita sembuh, malah ngedoain Ramadan yang terakhir pula. Tidak. Ya. Karena kita tahu bahwa apa yang kita siapkan di Ramadan kali ini itu akan menentukan nasib kita 11 bulan berikutnya. Jadi bagaimanakah 11 bulan berikutnya kita harus menjadi yang paling baik dalam kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan benar-benar full charge di Ramadan ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya kedatangan seorang sahabat yang dia bercerita. Awal mulanya sahabat ini dia memiliki 2 sahabat yang lain. Jadi dia 3 bersahabat, ya 3 pertemanan. Masuk Islamnya bareng-bareng. Lalu akhirnya pada saat pertama kali mereka masuk Islam, lalu ada panggilan jihad, perang, pada saat itu 3-3-nya pun ikut. Ternyata nasib berbeda. Sahabat yang pertama anggaplah A, B, C. Sahabat yang A menemui ajalnya terlebih dahulu. Banyak orang berpikir ketika mereka yang telah wafat, apalagi wafatnya di saat peperangan, mati syahid. Masya Allah, Allah lebih sayang kepada dia. Kan kadang kita menganggap begitu. Orang yang meninggal lebih dulu dalam kondisi baik dianggap bahwa Allah lebih sayang dengan dia. Kan gitu. Nah, tinggal B dan C. Dia masih diberi kesempatan untuk ketemu Ramadan tahun berikutnya. Berdua nih. Lalu akhirnya panggilan jihad pun dikumandangkan. Berdua pun bareng-bareng ikut jihad. Nasib pun berbeda. Walaupun masuk Islamnya bareng-bareng, tapi kan nasibnya berbeda. Sahabat yang B, dia menemui ajalnya. Sehingga sahabat yang C ini berpikir, ya Allah, Allah telah mencintai 2 sahabatku yang telah mendahului aku. Karena mati di medan perang, asyahid. Nah, ternyata begitu yang C tersisa tinggal sendirian,
Suatu hari dalam mimpi dia bertemu dengan dua sahabat yang telah wafat lebih dahulu, A dan B. Di dalam mimpinya sahabat ini melihat kalau Allah lebih memuliakan yang B, lebih menambahkan derajat kepada yang B, yang meninggalnya belakangan, bukan yang meninggalnya duluan. Sahabat ini kan berpikir, ya Allah ada apa rahasianya, padahal kan yang pertama itu begitu masuk Islam langsung mati syahid. Nah sedangkan kan yang lain bisa jadi namanya manusia kan pendosa kan gitu. Tapi ternyata Allah lebih memuliakan yang B. Akhirnya sahabat ini mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sahabat ini kepada Rasul dan apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya yang B kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena yang B di tahun berikutnya dia diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Jadi materi ini bukan maksudnya ini Ramadan yang terakhir berarti kita enggak diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan Ramadan tahun berikutnya. Tidak. Karena orang yang mendapatkan rezeki di setiap tahunnya ketemu Ramadan berarti Allah memberikan kesempatan kepada dia untuk lebih mulia. Karena ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, persiapannya dia untuk 11 bulan nasib ya di kemudian hari. Jadi bagaimana setiap kita menginginkan bahwa kenapa kita ingin menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, maksud saya bukan kita kepingin cepat mati, ya, tapi 11 bulan berikutnya nasib kita, kemuliaan kita, derajat kita semua tergantung dari Ramadan tahun ini. Itulah yang disabdakan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecepatan apa ya? Nah, jangan pernah begitu Ramadan tahun ini, ya Allah ya Robi, malah kita disebut sebagai mantan pemenang. Masalahnya begini, ibu yang anggaplah dari wajah-wajahnya nih, ya rata-rata umurnya 32. Gak usah komen. Karena ibu-ibu itu gak ada yang ubanan. Iya kan? Saya tuh lebih seneng ngisi taklim ibu-ibu dibanding yang campur kan duha atau ceramah tarawih itu kan gabung bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau udah ada bapak-bapaknya itu saya rada-rada ngeper dikit, kenapa? Ya Allah kan menggurui wong sepuh gitu loh ya. Banyak yang udah ubanan jadi bahasanya itu bener-bener. Tapi begitu ibu-ibu mah kayaknya aura muda saya yang muncul, kenapa? Kagak ada yang ubanan. Gitu kan. Jangan. Nah, yang umurnya 32 tahun anggap dia haid umur 12 tahun. Berarti dia mempertaruhkan nasibnya karena sudah wajib ya sejak umur 12 tahun. Kalau dia sekarang umurnya 32 tahun berarti ketemu Ramadan berapa tahun? 20 tahun. Berarti 20 derajat ditingkatkan oleh Allah. 20 piala sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya rumah kita itu udah berjejer tuh piala. Kan bulan Ramadan kan bulan kompetisi, bulan berlomba-lomba. Berarti kalau kita sebagai pemenang itu udah 20 piala tuh berderet di rumah kita. Yang umurnya 32. Nah yang umurnya mungkin jelita, jelang 50 tahun, ya 42 separuh baya. Kalau dia umur 42 berarti ketemu Ramadan berapa kali? 30 kali. Ya Allah 30 piala itu berderet. Makin banyak. Gak bisa satu lemari, kudu beli 2 lemari. Kan gitu. 30 tingkat lebih mulia lagi. Yang jelita. Ada lagi Lolita. Lolos 50 tahun.
Ya, 52, berarti ketemu Ramadan 40 kali. Ya Allah, makin tinggi tuh derajatnya, makin berderet pialanya. Itu yang Lolita. Yang lo-nya pakai mat tobi'i, lebih banyak lagi. Lolita. 62 tahun, 72 tahun kan lolos. Ya, lolosnya tuh udah panjang. Bisa jadi kan pialanya makin banyak, derajatnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ya Allah, jangan sampai Ramadan tahun ini, na'udzubillah min zalik, kita menjadi ya mantan pemenang. Itu mah dulu kita mah di bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, kamu Ramadan tahun ini berapa kali hatam Quran? Ya Allah, sekarang lagi ribet banget, lagi rempong bener. Kalau kemarin kan pandemi gak terlalu repot, ya karena gak kemana-mana. Sekarang ya Allah, ya pesanan banyak, ya belum jahitan, belum pesanan kue. Jadi, aduh, nawaitu niat sih ada, kan niat aja dapat pahala 1. Jangan sampai tahun ini kita tidak punya rasa bahwa 11 bulan berikutnya ini semua nasib kita tergantung kali ini. Jangan sampai yang lalu kita dianggap pemenang tapi kita tidak bisa mempertahankan kemenangan itu. Kita disebut sebagai mantan pemenang. Jadi bagaimanakah ya kita menginginkan agar Ramadan yang sekarang ada Ramadan yang terbaik, karena grafik itu kan harus meningkat terus. Jangan sampai ya Allah, malu kita kalau grafiknya tahun ini malah jelek. Jadi rasa bahwa setiap kita menghadapi bulan Ramadan harus menjadi Ramadan yang terakhir, karena kita nggak mau menyesal. Begitu 11 bulan berikutnya, contoh, ya Allah, katanya orang yang puasa doanya tidak tertolak. Sampai hari gini kok saya ada hajat yang gak dikabulkan. Apakah Allah tidak maha mendengar? Apakah Allah tidak maha mengabulkan? Allah maha mengabulkan dan Allah maha mendengar. Bisa jadi kenapa tidak dikabulkan 11 bulan berikutnya? Ya kamu ada masalah dengan ibadah kamu di bulan Ramadan. Syarat dan ketentuan kamu dikabulkan doanya adalah kamu berpuasa. Puasanya diterima sama Allah. Jangan-jangan puasa kamu cuma menahan lapar sama menahan haus. Jadinya teng-tong tereliminasi. Kamu tidak dianggap puasa, berarti fadilah-fadilah terkabulkan doanya tidak dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita sampai diminta oleh para ulama-ulama kita. Ya, ini bahkan dalam hadis riwayat Bukhari mengingatkan kepada kita. Kenapa kita disuruh berdoa? Nanti doanya kan ada, Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hariku, Allahumma ja'al khaira umuri, sebaik-baik umurku di akhirnya. Sebaik-baik amalku di penutupnya. Dan sebaik-baik hariku adalah hari saat berjumpa denganmu. Kenapa kita diminta doa seperti itu? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengingatkan, innamal a'malu tidak hanya biniat. Berarti kan di awal. Tapi wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya. Ini dia. Saya berdiri aja deh daripada nengok-nengok terus. Ya, dan amal itu tergantung di akhirnya. Ceritanya adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ketika ada seorang hamba di masa hidupnya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka ataupun melakukan amalan penghuni surga. Tapi berubah nasibnya. Contoh yang amalan neraka. Sejengkal sebelum kematian tiba, ternyata dia sedang melakukan amal solih. Ya, biasanya dia melakukan amal neraka, ya amal maksiat. Tapi sejengkal sebelum dia
datang ajalnya, dia melakukan amal penghuni surga, amal-amal kebajikan. Lalu malaikat menjemputnya, dia sedang melakukan kebaikan. Maka akhirnya dia tidak lagi disebut sebagai ahlul maksiyah, tapi disebut dengan ahlul ta'ah. Kalau dia meninggal saat malaikat menjemputnya, dia sedang melakukan kebaikan, berarti dia matinya husnul khatimah, dan dia menjadi penghuni surga. Ngeri, ada lagi terbalik. Hari-hari ya Allah, sebelum Ramadan tahun ini, Ramadan sebelumnya, dia mah ngajinya rajin, tadarusannya rajin, kemudian juga tarawehnya rajin, orangnya juga baik, sedekahnya rajin. Tapi ternyata ngeri, kita nggak pernah tahu juga soal umur kita. Jangan sampai sejengkal sebelum malaikat maut menjemput kita, kita lagi jadi mantan orang baik. Capek lelah hayati, males, bolak-balik sholat, bolak-balik tilawah, bolak-balik zikir, bolak-balik puasa, kagak berubah-berubah nasibnya. No, lihat yang kagak sholat, yang gak puasa, makin sukses. Ya, dia mencoba untuk menjajal kemaksiatan. Dilalah pada saat itu malaikat maut menjemputnya. Akhirnya dia menjadi mantan ahlul khair. Dia tidak lagi disebut dengan orang baik. Dia mati dalam keadaan maksiat, berarti disebut dengan ahlun nar. Sampai Rasulullah menyebutkan, ingat-ingat, wa innamal a'malu bil khawatim, wa innahu bil khawatim. Karena amal itu tergantung di akhirnya. 11 bulan berikutnya, jangan sampai nasib buruk itu menimpa kita karena kita tidak memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Karena sampai kalau yang ingat tentang Lailatul Qadar, bagaimana di malam Lailatul Qadar itu akan dirubah nasib satu orang 1 tahun. Jadi nasib setiap orang itu akan dirubah 1 tahun. Jadi setahun ke depan. Jangan sampai ya Allah kita tidak mempersiapkan untuk merubah nasib orang-orang yang kita cintai agar nasibnya menjadi baik. Itu direvisi, setiap nasib yang buruk tergantung di dalam bulan Ramadan. Dan ini dia akhirnya doa yang sering dibaca, biasanya ada di lembaran-lembaran terakhir di Al-Quran, doa khotmul Quran. Ya, kalau enggak urutan yang ketiga, urutan yang keempat, apa doanya? Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu. Ya Allah, kita kan enggak tahu kapan umur kita itu habis jatahnya. Entah tahun ini, entah 2 tahun lagi, entah 10 tahun lagi, kan kita enggak pernah tahu. Tapi ya Allah, kapanpun umur yang dianggap terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umur di akhirnya. Wa khaira amali khatimahu. Kita menyadar iman naik turun. Kadang semangat, amalnya ningkat. Ya, kadang lagi bete, lelah hayati, cuma niatnya doang yang ningkat. Kan gitu kan? Habis gimana? Mager. Lemes banget. Entah dia habis buka. Begitu habis buka kan sekarang lemes nih. Aus, mau baca Quran lemes. Ya, mau baca Quran puyeng. Ntar kali seger kalau habis buka. Begitu habis buka ngantuk. Kan gitu. Udah dilewat kan gitu kan. Hari ini hari keberapa ya? Hari kelima. Oh, hari kelima. Bagi mereka yang hari kelima mungkin enggak merasa tertinggal. Tapi kalau mereka punya target, misalnya targetnya anggaplah 1 hari 1 juz. Hari ini hari keberapa? Hari kelima, berarti tilawahnya 5 juz. Oh my God, enggak berasa ya. Ya Allah, perasaan baru baca kemarin Al-Baqarah. Ternyata udah hari kelima, Al-Baqarah mah sampai habis juga belum nyampe juz 5. Ya kan? Nah orang yang biasa kaget-kaget, hari kelima
Ya, tapi kalau orang udah hari kelima, iya tanda tuh udah ngitungin hari mau lebaran. Tapi kalau terkaget-kaget, udah hari kelima cepet banget ya. Kenapa? Kan harusnya kalau hari kelima yang 1 hari 1 juz. Kalau yang 1 hari 2 juz, 10 juz. 10 juz, ya Allah. Ya apalagi yang sehari 3 juz. Berarti hari ini 15 juz, setengah Quran. Nah, orang yang punya target dia akan terkaget-kaget. Nah kita mah tahu banget ya Allah, amal kita mah begitu tergantung mood-moodan. Tapi Allah kita minta agar mood kita dijaga, sebaik-baik amalku adalah di penutupnya. Dan juga sebaik-baik hariku adalah hari saat berjumpa denganmu. Ini doa pamungkas. Apalagi orang yang kebanyakan niat. Padahal sebelum Ramadan kita udah niat. Paling enggak 1 hari 1 juz dah. Sebulan Ramadan 30 juz udah niat. Ya. Alhamdulillah ini hari kelima. Berarti masih bisa dikejar. Karena kalau udah semakin tambah harinya, tambah nyesek kita mau kejar. 5 juz itu kata anak saya gitu, Mi 1 juz itu 10 lembar. 1 lembar 20 halaman. Iya, berarti kalau kita taraweh 1 hari 1 halaman, 1 rakaat 1 halaman. Ya, lalu 8 rakaat berarti kan 8 halaman. Kalau 8 halaman berarti kan lumayan lah, udah hampir setengah juz. Sebelum Ramadan mah udah ngitung gampang banget, ya kan? Begitu hari-hari, setengah halaman aja ya ada yang ngantuk. Bagaimana tak itu setengah halaman berkurang lagi. Jadinya jangan sampai kita menyesal di hari kelima. Ya Allah padahal kita udah nargetin sehari 1 juz. Berarti kan harusnya 5 juz. Ya Allah cuma 5 lembar. Jangan memaklumi diri. 5 lembar aja udah alhamdulillah daripada nono kagak ngaji. Ya karena ingat dalam surat Al-Mu'minun surat 23 banyak orang-orang yang dulu dia waktu di dunia dia beriman. Tapi karena kebanyakan niat, nyesek dengan niatnya. Jadi jangan menganggap niat aja kan dapat pahala 1. Kan kita bilang gitu ya. Ya udah syukur niat, daripada kagak niat aja Allah mah baik dapat pahala 1. Apalagi kata Buati kan dilipat gandakan jadi 1000, 2000. Berarti 1 niat hatam aja itu udah dilipat gandakan sama Allah 1000 kali aku niat hatam. Kan semua dilipat gandakan. Enggak apa-apa karena Allah memang baik. Tapi karena saking Allah baik dan kita tidak memanfaatkan kebaikan Allah, nyesek kita dalam surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadumul maut ya. Ketika datang kematian. Ini kenapa terbalik tulisannya ya? Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Ya dia jadi gini harusnya gini hatta idza jaa baca gini hatta idza jaa ahadumul maut. Oh, ternyata berubah dari Jakarta ke Sentul. Oh bacanya begini, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian, apa kata orang-orang yang kebanyakan niat? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan dong aku ke dunia. Jadi minta gentayangan. Jadi yang minta gentayangan itu adalah orang beriman. Ngapain minta gentayangan? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Karena aku kepingin melakukan amal soleh yang cuma niat doang tapi belum aku kerjakan. Malaikat Israel kenapa sih dicabutnya sekarang? Karena aku udah niat mau menyantuni anak yatim. Aku udah niat mau sedekah, aku niat mau wakaf. Ini udah keburu dipanggil kan jadi akhirnya belum mengerjakan. Dia nego sama Allah, ya Allah balikin aku dong ke dunia. Orangnya udah mati, minta dibalikin ke dunia namanya apa?
Gentayangan, ya kan? Ini orang beriman yang minta gentayangan, bukan untuk bangkit dari kubur nyekek orang, kayak si manis jembatan Ancol. Tapi ibu-ibu taklim yang gentayangan, gara-gara kebanyakan niat. Ya, nggak ada ya yang kita akhirnya takut, oh pantesan aku kalau lagi ngaji kayak ada yang litik-litik, berarti dia lagi gentayangan kali temanku yang udah meninggal ya. Nggak ada, kenapa? Karena ketika dia minta gentayangan, apa jawaban Allah? Boleh nggak? Kala, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu mah omdo, ngomongnya doang. Entar juga kalau dibalikin ke dunia niat lagi. Dia terlalu meremehkan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menganggap hanya mengumpulkan pahala dari niat saja. Menyesal kita. Jangan sampai Ramadan tahun ini kita cuman kebanyakan niat. 11 bulan berikutnya kita baru menggigit jari. Karena Rasul pernah mengingatkan, celaka di antaranya apa? Mereka yang datang Ramadan, lalu pergi Ramadan, tapi dosanya tidak terampuni. Kemana kamu? Kenapa di bulan Ramadan 30 hari kok tidak memanfaatkan untuk pengampunan dosa? Akhirnya 11 bulan berikutnya pantas nasibnya jadi apes. Ingat kisah di dalam surat Al-Kahfi. Bukannya Allah tidak menolong Nabi Muhammad, pertolongan Allah udah siap di atas langit. Bukannya malaikat Jibril meninggalkan Nabi Muhammad, malaikat Jibril udah siap untuk turun menolong dan menemani Nabi Muhammad. Tapi kenapa tertahan ketika Nabi Muhammad perlu jawaban 3 pertanyaan tentang pemuda yang bersembunyi di dalam gua, dan peristiwa ini menjadi peristiwa yang ajaib bagi orang Bani Israel. Tentang manusia yang disebut 1 kali di dalam kitab Taurat dan dia sudah keliling dunia. Tentang roh. Nabi Muhammad gak dikasih jawabannya sama Allah padahal dia udah janji besok akan dijawab. Apakah Allah meninggalkannya? Tidak. Padahal orang-orang pada meledek Nabi Muhammad. Ya katanya Nabi, katanya junior, ya melengkapi nabi-nabi yang sebelumnya. Buktinya pertanyaannya aja gak bisa dijawab. Katanya janji mau jawab besok, ditungguin hari ini gak dijawab-jawab juga. Karena Rasulullah tidak mendapatkan ayatnya, gak mendapatkan jawabannya dari Allah. Sedih Rasul. Ternyata apa penyebabnya? Malaikat Jibril tidak turun kepada Nabi Muhammad. Pertolongan Allah tidak diberikan kepada Nabi Muhammad. Bukan karena Allah meninggalkan. Karena ada kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia lupa berjanji mengucapkan insya Allah. Orang yang janji gak mengucapkan insya Allah berarti sombong. Dia menganggap 1 jam kemudian adalah nasib di tangan dia. Padahal 10 menit kemudian kita kan gak pernah tahu. Maka ketika kita mau berjanji tentang hari esok, jangankan hari esok, ya sejam 2 jam lagi ucapkanlah insya Allah jika Allah berkehendak. Nah jadi jangan sampai 11 bulan berikutnya nih di 1444 Hijriah, bahkan gak cuman 44 Hijriah karena kalau hitungannya Masehi kan ya sampai Masehi. Kalau hitungan Hijriah itu kan berarti nanti sampai di bulan Sya'ban. Berarti kan 11 bulan berikutnya. Ya Muharram juga udah 1445. Itu 11 bulan berikutnya ya, itu nasib kita itu tergantung dari Ramadan kita kali ini. Jangan sampai tidak terkabulkannya doa-doa kita, tidak diturunkannya pertolongan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Ya karena masih ada dosa. Yang bulan Ramadan ini kok tidak kita gugurkan. Karena kamu gak nyadar kalau kita punya dosa. Ini juga sama. Nah, sebab itulah ayo kenapa kita harus menganggap bahwa setiap Ramadan yang kita lalui hari ini adalah Ramadan yang terakhir.
Karena kita nggak pernah tahu hari esok. Dan kita menginginkan 11 bulan berikutnya adalah kebaikan. Apalagi semua ketika bulan Ramadan benar-benar diangkat menjadi mulia. Jangan sampai karena kita meremehkan Ramadan tahun ini, akhirnya justru na'udzubillah min dzalik 11 bulan berikutnya kita menjadi hamba yang terhina. Rezeki kita seret, hidup kita enggak tenang, rumah tangga kita berantakan, anak-anak kita semua kacau. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang harus kita lakukan? Berarti manfaatkanlah. Karena Ramadan adalah momen peleburan dosa. Kita harus meningkatkan derajat kita menjadi pemenang tahun ini menjadi lebih baik lagi. Karena kemenangan yang Allah siapkan yang paling dasar. Karena kalau ini aja kita nggak menang, nggak bisa 11 bulan berikutnya fadilah-fadilah Ramadan yang lain kita berikan. 1000 pahala mau Allah kasih belum tentu. Pengabulan doa Allah berikan belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi terhalangnya pengabulan doa karena dosa-dosa kamu. Seperti Rasulullah tadi. Karena ada dosa yang membuat terhalangnya wahyu itu diturunkan. Terhalangnya malaikat Jibril itu menemui Rasul. Nah kita juga nggak mau. Berarti ketika kita merasa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, karena 11 bulan berikutnya nasib kita tergantung dari Ramadan kali ini, jangan sampai inilah yang tadi saya sebutkan hadis Rasulullah, rogima anfu rojulin. Nih jadi qala Rasulullah SAW rogima anfu rojulin, celaka 3 orang. Ya, mereka yang pertama kan tidak bersalawat kepada Rasul saat tersebut nama Rasul. Siapa lagi? Mereka yang ketika datang bulan Ramadan lalu pergi bulan Ramadan kok bisa-bisanya Allah tidak mengampuni dosanya. Kemana? Padahal Allah sudah membuka semua pintu-pintu surga dan Allah tutup semua pintu-pintu neraka. 11 bulan nasib kamu, surga neraka kamu itu tergantung di Ramadan kali ini. Kenapa kamu tidak manfaatkan dengan baik? Celaka kamu. Kemudian ya karena kita menginginkan dasar yang paling penting sebelum kita mendapatkan fadilah-fadilah yang lain, ayo Ramadan tahun ini benar-benar kita menginginkan dosa kita diampuni. Jangan sampai kalau tidak terampuni berarti menumpuklah dosa-dosa kita sampai 11 bulan berikutnya. Ngeri. Makanya bersyukur orang yang masih diberi kesempatan untuk Ramadan tahun berikutnya lagi berarti makin naik lagi derajatnya. Dan kita sampai hari kelima Ramadan dikasih rezeki sama Allah karena Allah percaya. Kita semua ini ibu-ibu di sini Allah percaya. Dia akan menaikin tangga derajat lebih mulia. Karena Allah sudah mempersiapkan ampunan untuk kita semua. Jadi ayo gimana tipsnya? Waktu sahur adalah waktu ibadah. Enggak sekedar waktu makan. Jadi jangan jadi hamba perut. Karena kan kalau ngomongin sahur mikirnya makan sahur. Padahal waktu sahur itu waktu ibadah. Seperti halnya kita ya mau sholat. Berarti kita kan juga mau ibadah. Seperti halnya kita mau tilawah Al-Quran juga mau ibadah. Nah waktu sahur itu adalah waktu ibadah. Kalau memang kita menginginkan waktu ibadah, biasanya ibu kalau mau sholat ya berarti mau ibadah. Apakah langsung kita ambil mukena lalu kita langsung diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam? Apa ibu lakukan? Wudhu dulu, jadi tolong ayo. Karena waktu sahur adalah waktu beribadah dan ibadah khususnya adalah ibadah istighfar.
Jadi manfaatkan dulu anak-anak ketika bangun sahur kan bisa jadi beda sama kita. Kalau kita contoh ibu-ibu, ibu bangun sahur jam berapa sih? Ada yang jam 3, ada yang jam 2. Emang jam 2, jam 3 bangun langsung makan? Enggak. Oh kita mah alhamdulillah. Yang memanfaatkan dengan sholat dulu, zikir dulu, tilawah dulu, itu kita. Tapi please dong jangan egois. Cuman ibunya doang yang terangkat derajatnya. Ajak suaminya, ajak anak-anaknya. Karena jangan sampai cuman kita doang yang memanfaatkan waktu sahur untuk beribadah. Anak-anak, suami bangun jam berapa? Jam 4. Iya kalau jam 5 bakal gak bisa sahur. Jam 4. Kalau jam 4 emang keburu dia sholat dulu, tilawah dulu. Jadi bagi mereka yang bangun jam 4 dibangunin buat apa sih? Buat makan kan gitu kan. Nah jangan sampai kita jadi hamba perut. Anak-anak kita, suami kita hanya dijadikan waktu sahur itu waktu perut, cuman makan doang. Tapi jadikan untuk ibadah. Caranya gimana Ustazah jam 4. Jadi bangun jam 2 bisa marah-marah kita. Kenapa capek? Ya doang. Caranya adalah begitu bangun jam 4. Bisa jadi kan ibu kalau cuman kepikiran makan. Anak begitu bangun dari tidur apakah langsung di meja makan? Apa yang ibu suruh? Cuci muka dulu. Itu mah dulu. Sekarang mah enggak. Begitu mereka bangun, kita suruh wudhu. Wudhu dulu. Emangnya mau sholat? Wudhu untuk ibadah sahur. Kenapa? Karena ibadahnya untuk wudhu adalah ibadah makan sahur. Jadi makan sahur itu ibadah, karena itu kan sunnah. Barokatut to'am. Keberkahan makan umatku adalah ketika berwudu sebelumnya dan berwudu setelahnya. Ini pernah kita bahas di bab tentang dapur. Ketika Salman Al-Farisi menemukan lembaran Taurat, ternyata dia melihat keren banget orang Yahudi. Pantesan orang Yahudi itu anaknya pinter-pinter. Ya, kuat-kuat. Kenapa? Karena dalam lembaran Taurat ibu-ibunya disuruh oleh Allah dalam lembaran Taurat Nabi Musa. Mereka meminta kepada anaknya kalau setelah makan gak cuma cuci tangan. Tapi setelah makan diminta untuk berwudu. Lalu ketika Salman Al-Farisi membawa ini kepada Rasulullah, karena dia terkagum-kagum. Apa kata Rasulullah? Kalau Musa hidup di zamanku, dia akan tinggalkan Taurat ini. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad lebih keren. Nabi Muhammad menyempurnakan barakatut ta'am, keberkahan umatku adalah sebelum makan dia berwudu. Kalau batal setelah makan berwudu untuk sholat. Tapi kalau nggak batal, boleh nggak langsung sholat? Boleh. Jadi mulai hari ini kita menaikkan derajat kita, sahur itu nggak identik cuman makan. Ya, tapi ibadah. Saya mah tegas karena anak saya begitu. Awal-awal, Mi, ntar juga batal, Mi. Ya, masalah nanti begitu duduk baru minum air putih, bapaknya brot, biarin. Karena wudhunya bukan seperti sholat. Begitu batal, sholatnya batal. Ya kan kalau wudhu sholat begitu. Ya, begitu Allahu Akbar, brot, kentut, batal nggak? Batal. Berarti wudhunya ulang nggak? Ulang. Sholatnya ulang nggak? Ulang. Beda dengan ibadah makan sahur. Yang penting mah wudhu dulu. Begitu duduk, kan disuruh minum air putih hangat dulu. Baru minum glek-glek langsung brot. Batal. Wudhunya ulang. Enggak. Ya. Nanti kalau batal setelah makan mau sholat baru diulang wudhunya. Itulah dahsyatnya umat Nabi Muhammad. Dan ibu-ibu juga begitu. Kalau mereka mungkin ibadahnya cuman makan sahur. Kalau ibu
ibadahnya adalah aktivitas di dapur. Jadi begitu mau masuk dapur seperti kita mau masuk ke musola, ke masjid, uduk dulu. Kan kadang begitu, baru bangun tidur ya Allah, ya kan kita kepengen sholat tapi kan biar gak lupa udahlah langsung buka kompor biar ngangetin dulu sayurnya. Oh saya mah tidak. Kenapa? Ya jangan masuk ke dalam dapur walaupun cuma ngangetin makanan yang sudah kita siapkan kecuali kita berwudu terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa memberikan apapun untuk anak-anak kita kecuali hanya memohon kepada Allah keberkahan. Dan keberkahan itu gampang melalui berwudu. Satu. Yang kedua, kita mah kepingin waktu ibadahnya gak cuma makan tapi waktu ibadahnya istighfar. Karena dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-15 dan 18 ini ciri penghuni surga Firdaus. Ibu mau gak kalau surga Firdaus itu surga yang tertinggi hanya diberikan untuk Nabi Muhammad dan para sahabatnya aja. Yang ibadahnya pasti lebih hebat daripada ibadah kita. Apakah ibu mau? Apakah ibu rela Firdaus itu hanya untuk Nabi Muhammad dan para sahabatnya aja? Ibu rela? Rela enggak? Enggak rela. Allah zalim kalau surga Firdaus hanya untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Allah zalim, kenapa? Karena Tuhan yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berpuasa adalah Tuhan yang sama enggak dengan Tuhan kita? Tuhan yang menyuruh kita berpuasa mengikuti Nabi Muhammad, Tuhan dan Nabi yang sama enggak yang sekarang kita yakini? Sama. Berarti apa? Tuhannya sama, nabinya sama, ibadahnya sama, ayatnya sama. Kenapa kok hadiahnya beda ya Allah? Ya maaf kamu tuh umat akhir zaman. Kalau Nabi Muhammad kan dengan para sahabat itu ketemu Rasul. Kalau memang karena sebab harus ketemu sama Rasul, harus hidup di zaman Rasul baru bisa masuk surga Firdaus. Ya Allah, kenapa engkau menghidupkan aku di zaman milenial sekarang? Kalau boleh aku memilih, saya mah kepengennya jadi istri Rasul, bukan istri suami yang sekarang. Iya kan? Tapi kenapa kita nggak bisa menjadi istrinya Rasul? Ya belum lahir, kan gitu kan? Karena kan masalah nasab, keturunan, kapan kita dihidupkan, ini kan bukan pilihan kita. Ini adalah takdirnya dari Allah. Allah zalim kalau hanya umat Nabi Muhammad yang hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Para sahabat aja yang diberikan surga Firdaus. Ternyata apa? Allah menyuruh kepada siapapun yang dalam surat Adz-Dzariyat, innal muttaqin. Mereka punya derajat yang sama dengan derajatnya Nabi Muhammad. Karena puasa kita semuanya la'alakum tatakun. Lah kita kan udah 40 kali ketemu Ramadan, yang umurnya lolita. Yang umur jelita kan bisa jadi udah ke 30 kali ketemu Ramadan. Berarti takwanya, tingkat derajat takwanya udah 30 derajat. Perjuangan kita dalam menahan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah di bulan Ramadan kan sama dengan beratnya. Emangnya kalau orang yang ibadah puasanya mabrur kagak lapar? Emang gak lapar Bu? Ya lapar. Karena anak saya begini, Umi emangnya Allah gak terima puasa aku ya? Kenapa? Kata teman-teman aku kalau orang yang puasanya itu diterima, puasanya Allah suka, dia gak berasa lapar. Aku lapar Umi. Emangnya Nabi Muhammad gak kelaparan? Lapar. Derajat takwa itu bukan berarti kamu lapar atau gak lapar, semua pasti lapar. Tapi derajat takwa nanti akan kita bahas. Artinya saya sampai sini dulu bahwa ini dulu istighfar. Istighfar di waktu sahur. Terus gimana istighfar di waktu sahur? Jadi nasi nih mau makan. Astagfirullah. Astagfirullah begitu. Udahlah mata sepet, perut asem, mulut juga udah asem. Makan sambil istighfar. Ketelan gak Bu? Gak ketelan.
Jangan sampai akhirnya gara-gara pengajian hari ini, begitu sampai di rumah ibu praktek berantem sama suaminya sama anaknya. Besok bunda gak usah ngaji lagi, ustazah siapa sih? Viral juga enggak. Bikin rumah tangga orang jadi berantem. Bukan itu teknisnya, kenapa? Berbagi pengalaman. Ketika kita menyadari ketika kita menyadari bahwa sahur adalah waktu ibadah, gimana caranya setelah berwudu? Sadar dulu kalau sahur itu sangat penting untuk beristighfar. Sadar. Karena kalau nggak sadar kelupaan melulu. Tahu-taunya, ya astagfirullahaladzim tadi lupa istighfar. Nggak bisa diulang. Sadar dulu. Cung tangan. Siapa di antara ibu-ibu yang hari ini alhamdulillah tidak menjadi pendosa? Gak ada, semua mah pendosa. Makanya karena kita semuanya pendosa, di setiap waktu sahur sadar dulu bahwa kita itu dosa, maka kita akan beristighfar. Dan istighfar yang disukai oleh Allah adalah istighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Satu. Terus yang kedua, ya biarin anak kita jam 4 itu tinggal setengah jam makan. Ya tidak lagi kita menjadi hamba perut. Bunda, aku ngantuk, aku gak nafsu makannya. Yuk kita setel TV. Kan biasanya kalau waktu sahur kan wah cari channel yang hau biar seger. Kesianan kalau dia gak nafsu makan. Nanti siangnya lemes. Udah kita cari channel-channel yang bikin girang, yang bikin seneng. Jadi kan dia nafsu semangatnya. Maaf, itu masa lalu. Kita bukan hamba perut. Kita adalah hamba Allah yang mencintai ampunan Allah. Manfaatkan. Jadi caranya apa? Siapkan channel istighfar yang disukai bersama. Bersama. Jangan gak bersama. Karena pengalaman saya suka kalimat istighfar yang biasa dibaca sama ibu-ibu lah. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Kan gitu kan? Astaghfirullah minal khotoya. Begitu saya siapkan channel dari handphone saya aja. Kan YouTube kan sekarang gampang. Ya kita tinggal tut keluar. Astaghfirullah. Kan begitu. Udah ya Rabbal Baroya. Apa kata anak saya? Udah mata ngentuk. Mulut asem, itu istighfarnya ya Allah udah kayak kakek-kakek. Yang semangat ngapa sih Cari, saya bilang. Udah akhirnya dapat di satu istighfar. Memang ustadz muda yang baca. Dan ternyata istighfarnya kalau anak-anak muda gayanya pun nadanya juga beda. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dapat 1000 kali. Jadinya apa? Biarkan dia menikmati hidangan sahurnya dengan mulutnya. Tapi telinganya, gelombang otaknya, hatinya didoktrin dengan kalimat istighfar yang kita juga sajikan di meja makan. Kalau kita lupa, anak kita sudah terbiasa langsung Karena dengan istighfar yang diperdengarkan setiap waktu sahur itu akan membuat gelombang otaknya, hatinya akan mengikuti. Tambah lagi, ayo kita kumpulkan bacaan-bacaan istighfar. Yang bisa jadi dosa-dosanya sadar deh sama banget sama kita. Ya Allah pantesan, kenapa ya rumah tangga saya tuh berantem melulu. Akhirnya kepengennya tuh kayaknya pisah aja deh. Kepengennya pokoknya gak ketemu aja deh. Ingat, kalau kepingin rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah seperti dulu Nabi Adam dan Ibunda Hawa kan pernah dipisahkan. Ketika diturunkan dari surga kan terpisah. Akhirnya mereka berdua, dua-duanya berdoa. Kala mereka berdua berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aduh maaf saya, ini kurang angka 3 ya, 7, 2, 3. Ya. Akhirnya apa? Ketika suami istri berdoa seperti itu, Allah pertemukanlah mereka di Jabal Rahmah. Kan begitu? Kita juga demikian.
Ketika kita sadar, ya Allah ribut melulu di rumah. Jangan sampai 11 bulan berikutnya enggak selesai-selesai ini masalah rumah tangga. Karena di bulan Ramadan ini kita tidak memanfaatkan dengan doanya seperti istighfarnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Agar 11 bulan berikutnya benar-benar kalau di Arab mah ada Jabar Rahmah, tapi kalau di rumah kita adalah Baitur Rahmah. Rumah yang penuh dengan kasih sayang. Bacalah doa istighfarnya Nabi Adam. Bisa jadi ya Allah kita punya anak susah banget dibanguninnya untuk sholat. Sampai capek ini mulut, ya Allah gimana sih ya Allah. Agar 11 bulan berikutnya mereka tidak pernah melalaikan sholat. Agar kita selalu bahagia dengan anak-anak dan suami kita yang selalu komitmen dengan sholat. Nasib 11 bulan sholatnya mereka kita desain di Ramadan tahun ini. Dengan istighfarlah seperti istighfarnya Nabi Ibrahim. Yang di sana ada doanya agar bisa komitmen dengan sholat. Surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah jadikanlah aku orang yang mampu menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati dan juga anak keturunanku. Dimanapun dia berada dia akan selalu menegakkan sholat. Nasib mereka untuk bisa menegakkan sholat 11 bulan berikutnya tergantung mulut kita di bulan Ramadan di waktu sahur. Ditutupkan dengan istighfar Nabi Ibrahim, Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Karena jangan sampai mereka susah menegakkan sholat gara-gara apa? Gara-gara ibunya yang masih punya dosa. Makanya Nabi Ibrahim meminta agar mereka dimudahkan menegakkan sholat, maka dosa-dosa kita pun harus minta digugurkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi, mungkin yang kita punya dosa, pantesan rumah ini panas banget, pantesan hubungan kita sama orang tua, hubungan kita sama tetangga kok kayaknya apes banget. Karena kita 11 bulan gak kita siapkan di bulan Ramadan. Karena bisa jadi dosa-dosa kita itu banyak sama siapa, sama orang tua, sama mertua, sama tetangga ketika mereka datang ke rumah kita jadi tamu. Saya pernah ke rumah orang, jam dindingnya gede banget. Inama amalu biniat, amal itu tergantung dari niatnya. Ya Allah ini gede banget, memang sih di Padang ada jam gadang. Ya ini di rumah gede banget jamnya. Inama amalu biniat ya. Apa katanya? Biar tamu tahu, jangan suka ngabisin waktu tuan rumah. Berarti ngusir tamu. Ya Allah padahal tamu kalau sudah kita persilakan masuk namanya udah tamu. Kalau masih di luar rumah masih assalamualaikum tamu bukan? Belum, masih calon tamu. Kalau calon tamu boleh gak diusir? Boleh gak diusir calon tamu? Assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh gak kita usir? Kita bukain, waalaikumsalam, tapi maaf saya gak bisa nerima kamu. Kenapa? Karena saya lagi gak mood terima kamu. Daripada gue dosa, mendingan gue usir. Boleh gak? Boleh. Itu kan dalam surat An-Nur ayat ke-28. Kalau memang kita tidak bisa menghormati mereka, mendingan dari awal ditolak. Dan Allah kan menyuruh kepada mereka tamu, calon-calon tamu yang ditolak gak boleh masuk, jangan ngedumel. Tapi huwa azka lakum. Itu mensucikan hati kamu. Kasihan tuan rumah. Kalau dia lagi nggak mood, dia lagi nggak siap, ayo silakan. Begitu dia mempersilakan tamu, imannya kepada Allah, imannya kepada hari akhirat, itu tergantung ketika dia memperlakukan tamunya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, muliakan tamu ini. Jangan dikasih jam gede, kenapa? Lo sadar diri udah 10 menit di sini. Jangan. Bahkan apa, gak usah kasih minum. Kalau Ramadan gak apa-apa. Nah, kalau kagak Ramadan gak usah kasih minum, kenapa? Beda keausan. Ya kan? Aduh aus, iya maaf ya aku gak nyiapin air nih. Ya udah minumnya di rumah aja masing-masing. Berarti kalau dia seperti itu dia punya dosa. Iya kan? Ya
datang mertua, ngapain sih dia datang? Udah, nggak usah dilayanin. Ketika dia sudah datang ke rumah, maka dia harus dihormati. Apalagi mertua, apalagi kerabat. Bisa jadi nggak cuma datang sejam 2 jam. Nginep dan jatahnya tamu dihormati berapa hari? 3 hari. Mungkin kita punya dosa kemarin, makanya rezeki kita seret. Karena kita banyak tidak menghormati tamu-tamu kerabat yang datang ke rumah kita. Beristighfarlah seperti istighfarnya Nabi Nuh. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku, juga Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan, dan siapapun para tamu yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman. Baik dia laki-laki dan perempuan. Jangan jadikan kezaliman itu bagi orang-orang kafir kecuali mereka mendapatkan kehancuran. Itu. Dah, sekarang lanjut. Jadi setelah kita sudah memanfaatkan dengan istighfar ini, berarti Ramadan ini 11 bulan berikutnya akan kita siapkan nasib kita ketika memang kita lulus sebagai orang yang puasa. Kan ibadah khasnya di bulan Ramadan yang pertama kan juga puasa, ya kan? Berarti apa? Puasa kita lulus atau tidak lulus ini itu akan mempengaruhi 11 bulan yang berikutnya. Jadi bagaimanakah puasa kita yang menjadi pemenang? Yaitu ketika puasa kita menjadikan kita orang yang bertakwa. Takwa udah jadi bahasa Indonesia. Tapi menariknya, takwa bagi mereka yang berpuasa itu disebutkan oleh Allah di ayat 183 dan ayat 187. Berarti apa? Ayo buktikan dulu kalau kita akan menjadi yang terbaik dari puasa kita. Lihat ya. Nih. Ya, di ayat 183 Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ya, seperti diwajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat 187-nya Allah juga menyebutkan, oh yang ini benar, yang bawahnya enggak benar. Uhilla lakum lailatas syiyam. Cara kita, betulkah bertakwa dengan puasa kita, enggak cuman menahan lapar dan haus doang, tapi juga bagaimana hubungan suami istri kamu harus jaga dengan baik. Ya, karena apa? Ya karena tidak hanya dihalalkan di malam hari, tapi di sini kan disebutkan bahwa antum libasul lakum, kalian adalah, ya ini dia kan, mana sih? Antum libasul lakum wa antum libasul lana. Ya, jadi kalian, suami adalah pakaian bagi laki-laki, bagi istri, dan istri adalah pakaian bagi suami. Yang namanya pakaian berarti kan fungsinya apa sih Bu? Pertama pakaian itu, tutuplah aurat suami kita, tutuplah kekurangan suami kita. Kalau kita selalu membuka kekurangan suami kita berarti kita tidak bertakwa. Pantesan 11 bulan berikutnya nggak ngefek. Doa-doa kamu tak terkabulkan, hidup kamu tidak tenang. Kenapa? Karena kamu cuma dapat makan, cuma dapat menahan lapar dan haus aja. Kamu tidak menjadikan fungsi kamu sebagai pakaian. Nah, fungsi pakaian pertama, nutup aurat. Yang kedua apa? Ibu, kalau cuma nutup aurat, ibu kira-kira pilih warna enggak, pilih model enggak? Kalau cuman nutup aurat doang, nutup kekurangan doang, ibu kira-kira perlu milih warna enggak? Ya pakai aja tuh kain-kain goni, ya kan, nutup aurat, ya kan? Pakai aja spray nutup aurat. Terus kenapa ibu pakai pink, biru, ungu, hijau, hitam? Emang fungsi pakaian apa sih? Untuk keindahan. Jadi tampilkan yang indah-indah dalam kehidupan suami istri. Jangan kita hanya menampilkan yang buruk-buruk aja. Kan juga pakaian yang memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, memberikan identitas. Saling
ya kalau dingin menghangatkan, kalau panas gimana tetap melindungi dari ya masuk angin kan gitu kan. Ya artinya gimana pakaian itu, itulah fungsinya suami istri, itulah takwa. Makanya ujung ayatnya apa? La'allahum yattaqun. Nih, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi dari sini latihan kita kalau kepingin 11 bulan berikutnya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, latihannya di sini. Mulailah takwa itu dari diri kita. Karena ayat 183 menyuruhnya demikian. Tapi ayat 187 Allah menyuruh takwanya enggak cuman diri kita sendiri. Tapi keluarga, suami, istri. Kalau ini sudah kita lakukan 11 bulan berikutnya. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak yang menjadi zuriat yang salihah. Rezeki yang barokah terbuka buat kita. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan semua solusi dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan itu janjinya Allah. Jadi jangan salahin Allah, ya Allah kenapa sih rezeki aku kok seret banget, ya Allah kenapa sih kok kayaknya rumah tangga saya ribut melulu. Bisa jadi loh kamu 11 bulan nasib kamu kayak begini karena waktu Ramadan kan Allah suruh takwa latihan dengan puasa. Puasa kamu tetap ember sih. Ya mulut mah dijaga makan dan minum, tapi yang keluar dari lisan kita kata-kata yang menyakitkan suami kita, kata-kata yang menyakitkan tetangga kita, kata-kata yang menyakitkan anak-anak kita. Di mana letak takwa kamu? Pantas 11 bulan berikutnya Allah tutup semua pintu rezeki kamu. Kan Allah akan membuka semua pintu rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa baru dibuka semua solusi. Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak pernah kita duga juga. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah. Nah ini dia. Jadi kenapa kita harus menganggap Ramadan terakhir? Karena 11 bulan nasib keluarga kita, nasib rezeki kita tergantung Ramadan kita hari ini. Menyesal kemudian kalau udah lebaran. Ya Allah pengen datang Ramadan lagi. Ya enggak bisa, 11 bulan kamu akan bisa menggigit jari. Lanjut. Ini udah sering kita bahas, makanya latihannya adalah ayo. Surat At-Taghabun, belajar memaafkan sampai kita jadi pemaaf. Kalau belum jadi pemaaf, berarti terus belajarlah memaafkan. Maafkan. Kalau kita sudah belajar memaafkan, baru bisa watasfahu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ada asa, asi dan asu. Dan semua persiapan-persiapan itu dari bulan Ramadan dengan puasanya. Nah, sekarang 11 bulan berikutnya nasib rezeki juga akan Allah berikan bertambah tergantung dari ibadah syukur kita. Bukankah Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan rezekinya. Ibu percaya? Percaya. Kalau begitu maaf, puasa kita, zikir kita, tilawah kita tidak lagi, bukan enggak boleh, tapi tidak lagi hanya sekedar mengejar fadilah. Saya mengajarkan kepada anak saya dalam melakukan ibadah, kamu jangan kejar fadilah. Kenapa kejar fadilah? Kalau kamu hanya mengejar fadilah saja, maaf. Berarti kamu hanya mengejar recehan. Cuma recehan doang. Sebab dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kenapa ayat surat Al-Baqarah 185 Allah menyebutkan
Bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Kenapa kita baca Al-Qur'an di bulan Ramadan? Kemudian juga kenapa bulan Ramadan di ayat ini juga disebutkan dengan falyasum, berpuasalah kalian. Ibadah puasa. Kan begitu. Bulan Ramadan ini semuanya Allah berikan innamal usri ya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berikan semua ibadah-ibadah yang sulit Allah mudahkan. Yang gak bisa puasa silahkan nanti batal aja namun kemudian bayar qadha. Kemudahan-kemudahan itu ibadah puasa kita, ibadah tilawah kita semuanya diperuntukkan agar kita seperti apa sih? Apakah mengejar fadilah? Apakah ayat ini menyebutkan fadilahnya? Tidak. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa fungsinya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Terus gimana caranya kita bersyukur? Ada kayak di sini? Oh, nggak ada berarti. Gimana caranya kita bersyukur? Ya, mohon maaf, slide-nya nggak ada. Kita renungkan aja. Rasulullah SAW itu sudah diampuni dosanya. Rasulullah SAW kan sudah dijamin masuk ke dalam surga. Tapi ternyata Rasul itu kalau sholat lama banget. Kenapa Rasulullah sholatnya lama? Karena Rasulullah menghatamkan Al-Quran ketika sholat. Anas bin Malik pernah ikut sama Rasulullah SAW sholat ketika Rasul baca Al-Baqarah. Kirain cuma selembar, 2 lembar, sejus, 2 juz. Ternyata begitu sampai habis dikit lagi ruku. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ali Imran. Terus sampai ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Barangkali abis ini selesai. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut surat An-Nisa. Lanjut surat Al-Maidah. Ini udah goyah-goyah. Kalau kita mah, ya kan? Wajar. Sampai semua orang tuh bertanya termasuk istrinya Rasul. Ya Rasulullah kan engkau sudah diampuni dosanya. Tapi kok kamu kayak begini banget. Sholatnya panjang banget bacaan Al-Qur'annya. Sampai kata Ibunda Aisyah. Ya kamu jangan tanya berapa lama rukunya Rasul. Berapa lama ya sujudnya Rasul. Ternyata jawaban Rasul apa? An akuna abadan syakura. Saya mah cuma kepingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi orang yang memahami, balik lagi sini tadi mana ya. Jadi orang yang memahami bahwa puasa dan Al-Quran menjadikan kita orang yang bersyukur, dia mampu membaca Al-Quran atau tidak tergantung dia menyadari enggak bahwa Allah itu baik banget sama kita. Ya Allah, Allah baik banget sama aku ya. Ya, di saat semua orang sibuk, tapi alhamdulillah hari ini aku bisa menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah aku bisa membaca Al-Quran. Ya Allah di saat orang-orang semuanya pelit, ternyata alhamdulillah Allah berikan aku rezeki sehingga aku bisa bersedekah. Ya Allah alhamdulillah di saat teman-temanku banyak yang sakit, alhamdulillah aku sehat walafiat. Ya Allah Allah baik banget ya sama aku, ya Allah Allah baik banget sama aku. Ketika dia menyadari, ya Allah, Allah baik banget ya. Di saat orang banyak yang ketakutan tapi aku tenang aja. Di saat banyak orang yang menangis karena nasib mereka, aku tenang aja ya Allah. Allah baik banget ya sama aku. Ketika dia menyadari Allah itu baik dengan dia, maka dia akan mencari cara. Gimana ya caranya aku bersyukur? Gak cuman thank you ya Allah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Enggak. Ya, ibu kalau ada orang yang baik sama ibu. Enggak cuman ibu dikasih uang, dikasih rumah, dikasih kendaraan, diberangkatkan haji, dijamin. Cukupkah ketemu sama dia cuman makasih ya, gitu? Anda mau apa? Saya ladenin deh, ya kan? Nah Rasul begitu, ya Allah aku tuh banyak banget dapat rezeki. Terus apa ya yang harus aku lakukan? Engkau menyuruh kita sholat, engkau menyuruh kita untuk puasa, maka Rasulullah pun melakukan itu dengan terbaik. Karena sebagai ungkapan syukur. Orang yang bisa tilawah Al-Quran karena dia menyadari Allah itu baik sama dia.
Tapi orang yang lidahnya berat membaca Al-Quran berarti dia gak nyadar kalau Allah itu baik sama dia. Nah, kalau kita sudah melakukan semua ini sebagai ungkapan rasa syukur, kita gak akan mengejar fadilah. Kenapa saya bilang recehan? Mbak, saya bilang ke anak saya, Mbak, kamu baca Al-Quran biar kamu nanti ujiannya bisa ya menyelesaikannya dengan baik. Berarti apa? Kamu cuma baca Al-Quran hanya menginginkan satu nilai yang baik. Padahal kalau kamu baca Al-Quran karena Allah sebagai ungkapan syukur kamu kepada Allah, la azidannakum. Allah kasih yang lebih baik. Fadilah itu hanya untuk membuat kita semakin yakin Allah itu baik banget. Tanpa kita minta pun, tanpa kita niat pun, ya Allah aku baca surat Al-Kahfi biar nanti ini ya Allah ya. Tanpa kita minta pun kalau kita memang ya Allah, Allah baik banget sama aku. Hari Jumat aku masih diberikan rasa ya kesempatan untuk hidup. Hari Jumat aku masih bisa diberikan kesehatan. Ya Allah hari ini sunnahnya Rasul baca Al-Kahfi. Aku baca ya Allah kenapa? Karena Allah baik banget sama aku. Jangankan cuman satu diselamatkan dari Dajjal. Allah aja sudah mengingatkan la azidannakum. Aku tambah lagi bilangan kebaikan. Jadi bukan nggak boleh nyari fadilah, tapi jangan pernah hanya sekedar fadilah yang 1-2 saja. Tapi kalau kita la'allakum tashkurun berarti tujuannya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Nah terakhir, di ayat 186 ini kan closing ibadah yang terakhir yang diminta oleh Allah dari ayat-ayat Ramadan, yaitu berdoa, berzikir. Kita zikir banyak-banyak di bulan Ramadan, entah zikir Asmaul Husna, entah zikir tasbih, tahmid, tahlil, entah zikir istighfar, entah zikir Al-Quran. Tujuannya apa sih Bu? Zikir kita banyak-banyak. Jadi saya pun juga menanamkan kepada diri saya begitu. Saya mah gak sekedar zikir. Fadilahnya apa sih? Fadilah itu hanya untuk membuat saya tambah yakin Allah itu baik banget. Itu cukup. Tapi saya tidak berzikir untuk mengejar fadilah. Kenapa? Karena zikir yang berhasil la'allahum yarsyudun. Ini dia. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika mereka para hamba-hamba aku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, jawablah, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa jika diminta. Berarti kan apa? Banyak doa di bulan Ramadan, banyak zikir di bulan Ramadan, banyak berharap di bulan Ramadan dengan berbagai macam zikir-zikir kita. Tujuannya apa? La'allahum yarsyudun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Maksudnya mendapatkan petunjuk adalah lihat 11 bulan berikutnya. Apakah kita berhasil menjadikan zikir dan doa kita itu menjadi yang terbaik ketika di 11 bulan berikutnya. Suatu saat bisa jadi Allah uji. Betul enggak kamu zikirnya itu menjadikan kamu orang yang mendapatkan petunjuk? Pada saat dia ditimpa ujian, jebret, 1. Orang yang zikirnya berhasil, ketika dia mendapatkan petunjuk, hatinya tenang. Pikirannya terang, idenya cemerlang, matanya melihat dengan terang benderang, karena dapat petunjuk. Tapi orang yang tidak berhasil zikirnya, doanya, begitu 11 bulan berikutnya kena musibah, begitu kena musibah, ya Allah, ya Allah, ya Allah kok begini banget sih ya Allah, ya Allah, saya kurang apa sih ya Allah kok nasib saya begini. Diingetin sama saudaranya, yang sabar. Jangan ngomong sabar. Gak ngerasain sih, kan gitu kan. Kadang kan kita nasihatin, yang sabar, emang begitu? Enggak kan, saya ekspresinya sama yang biasanya kita lakukan. Kita datengin teman kita, sabar ya, sabar, kan lemah lembut. Tapi reaksi teman kita kan, jangan ngomong sabar loh, ngerasain gak?
Ya kan? Gampang banget ngomong sabar-sabar. Coba kalau masalah aku menimpa kamu. Sanggup gak kamu ngomong sabar, 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 sabar. Gitu. Kaget ya, I'm sorry. Ya kan? Tapi yang anak kecil gak ada yang nangis kan. Kalau dia seperti itu sikapnya, berarti maaf. Kemana zikirnya selama ini? Apalagi yakin deh Allah pasti ngasih hikmah. Gelap, gelap. Bilangnya gelap, gelap. Dia terpuruk seperti seakan-akan langit ini runtuh menimpanya. Kalau 11 bulan berikutnya itu yang terjadi dalam kehidupan kamu berarti apa? Maaf, Ramadan yang dulu kamu lalui. Zikir dan doanya gak ngefek. Tapi orang yang zikir dan doanya ngefek di bulan Ramadan 11 bulan berikutnya la'allahum yarsyudun. Ya kan dapat petunjuk. Ketika dia tertimpa musibah, jebret. Mungkin dia tertunduk. Karena itulah fitrahnya seorang manusia. Ketika dia dalam kondisi berat, dia akan tertunduk. Tapi bukan membuat dia menjadi terpuruk. Langsung zikirnya, doanya, itu menyinari hatinya. Membuat hatinya tenang. Gak galau. Apapun musibah yang dia alami, dia tidak akan merasa dia sendirian. Karena dia yakin Allah itu akan memberikan petunjuk kepada dia. Dan terbukti ketika hatinya udah tenang. Satu musibah yang dialami. Lalu dia nengok ke kanan. Ya Allah, Allah baik banget sama aku. Cuman satu musibah yang Allah berikan kepadaku. Tapi ternyata di sebelah kananku 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100. Sudah Allah siapkan kebaikan untuk kita. Allah baik banget ya. Nengok ke kiri. Ya Allah, Allah baik banget. Cuman satu musibah yang aku alami. Tapi ternyata A, B, C, D, Z sampai Z. Itu ya rahasia yang Allah siapkan untuk kita. Oh itu ya kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Oh itu ya solusi-solusinya, hikmah-hikmahnya Allah siapkan untuk kita. Berbeda dengan yang di kanan, berbeda dengan yang di kiri. Begitu dia ngeliat ke depan. Ya Allah, Allah baik ya. Ternyata satu musibah ini membuat aku menjadi kuat. Kenapa? Karena Allah sudah buka itu semua pintu-pintu masa depan kita. Tuh ada pintu rezeki. Musibah kamu akan membuat kamu akan mampu membuka pintu rezeki itu. Tuh ada pintu prestasi. Tuh ada pintu kesuksesan. Dibuka. Semua pintu-pintu dibuka di depan mata kita. Karena hati kita tenang, pikiran kita cemerlang, mata kita pun terang benderang. Apalagi begitu kita ngelihat ke belakang. Ya Allah, Allah baik banget. Ternyata aku gak sendirian. Ketika aku kena musibah di belakangku, ya Allah banyak banget orang-orang yang begitu peduli sama aku. Orang-orang yang sayang sama aku, itu ada teman-teman kecilku, itu ada tetanggaku, itu ada taklimku, itu ada saudaraku, itu ada keluargaku. Ya Allah ternyata mereka itu mendoakan aku. Mampukah kita di 11 bulan berikutnya memiliki rasa seperti ini? Kalau kita menginginkan 11 bulan nasib kita besok mendapatkan petunjuk mumpung baru hari kelima Ramadan. Zikir kita, doa kita benar-benar dioptimalkan karena rasa syukur kita kepada Allah. Karena orang ketika melakukan segala sesuatu nyadar Allah itu yang maha segala-galanya, maka ketika kita meyakini semua itu enggak hanya la azidannakum, tapi innamal usri yusra. Di setiap satu kesulitan kita mampu menemukan jawabannya. Kita mampu menemukan janjinya Allah. Kanan, kiri, depan, belakang. Apalagi ke atas. Ya Allah ternyata Allah tidak meninggalkan aku. Ternyata Allah selalu bersama aku. Allah memberikan ketenangan kepadaku. Inilah yang harus kita rasakan. Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang terbaik. Agar inilah akhir 11 bulan berikutnya desain hidup kita tergantung di
tersisa 25 hari lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.